Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angga Sudardiansa, Prodi PGMI 2A, akan mempresentasikan tentang makalah pribadi saya yang berjudul pengembangan tarian di Indra Gilir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah pribadi saya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, terutama Bapak Didik SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang lain seperti teman-teman dan orang tua saya. Alasan saya memilih judul pengembangan tarian Indra Gilir yang pertama ini mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman mahasiswa saya terhadap pengembangan tarian Indra Gilir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perkembangan tarian Indra Gilir. Apa sih itu pengembangan? Pengembangan adalah, menurut Abdul Majid, pengembangan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan secara teknis, teoritis, dan konseptual dan bermoral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan menurut Eunika Awala, pengembangan adalah suatu upaya pendidikan baik non formal ataupun non formal yang dilaksanakan secara sadar. Nah, setelah itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 adalah pengembangan adalah kegiatan suatu ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang telah terbukti adanya. Jadi dapat kita simpulkan dari uraian di atas, yaitu pengembangan adalah suatu proses untuk memperbaharui sesuatu yang telah ada agar menjadi sesuatu yang lebih maksimal. Selanjutnya pengertian tarian. Yang pertama itu ada dari Aristoteles. Menurutnya, tari adalah sebuah gerakan ritmik yang mempunyai tujuan untuk menghadirkan sebuah karakter manusia. Selanjutnya dari Susan Kalenga. Itu dia menyebutkan bahwa tari adalah sebuah gerak tubuh yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan manusia bisa dinikmati. Selanjutnya menurut Jazuli mendefinisikan bahwa tarian adalah suatu pengiring yang digunakan untuk mengungkapkan tujuan yang ingin disampaikan oleh para penari. Nah, dari pernyataan tersebut dapat saya simpulkan bahwa tarian adalah sebuah karya tari yang muncul dari perasaan dan imajinasi manusia lalu dituangkan ke dalam bentuk gerakan-gerakan. Setelah mengetahui tentang pengertian pengembangan dan pengertian tarian, maka selanjutnya kita mengetahui tentang pengertian pengembangan tari. Nah, pengembangan tari merupakan suatu cara dapat dilakukan untuk mengembangkan gerakan-gerakan pada tarian yang belum ada ataupun sudah ada agar dapat menyampaikan pesan dalam tarian. Melalui pengembangan gerakan tari dapat melibatkan lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Salah satu contoh dalam pengembangan tarian adalah tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Secara sederhana, tari kreasi adalah tarian pengembangan dari tari rakyat atau tradisional. Tari kreasi terbentuk dari para seniman yang menciptakan variasi-variasi yang unik yang diciptakan oleh penari dari waktu ke waktu. Kreasi diinovasi dengan menyesuaikan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Tari kreasi di setiap daerah beragam dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Tari kreasi hadir sebagai tari yang memiliki kebebasan atau bagian dari kesenian tari. Contoh dari pengembangan tarian yang ada di Indra Gilir seperti yang pertama yaitu ada tari Zapin Kampung Balang yang dikembangkan dari tari Zapin Riau. Yang kedua ada tari menongkah duano yang didapat dari kebiasaan masyarakat duano yang sering menongkah kerang. Yang ketiga ada tari Rodang Gaul karena adanya kebiasaan masyarakat
yang kegiatan sehari-harinya menggunakan transportasi sampan. Selanjutnya yaitu jenis tari. Jenis tari berdasarkan penyajiannya. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, yang ketiga ada tari berkelompok. Sedangkan jenis tari berdasarkan pola gerakannya. Ada tari tradisional rakyat, ada tari tradisional Latin, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Selanjutnya ada tahapan dalam pengembangan tarian. Yang pertama ada eksplorasi. Langkah pertama adalah eksplorasi, yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada tahap ini, penari bisa berimajinasi dan menafsirkan gerak terhadap apa yang telah dilihat dan didengar. Penari juga dapat bebas bergerak mengikuti kata hati, imajinasi, atau daya khayal yang menafsirkan ke dalam bentuk gerak. Yang kedua ada improvisasi. Yang kedua ini pengalaman untuk mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada langkah eksplorasi secara spontan dari setiap teknik gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi. Selanjutnya dikembangkan berdasarkan aspek tenaga, ruang, dan waktu sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. Yang ketiga ada evaluasi. Langkah evaluasi yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini, penari mulai menyeleksi dengan cara membentuk teknik gerak yang tidak sesuai dan memilih teknik yang sesuai dengan gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap pada tahap komposisi. Nah, selanjutnya itu tadi komposisi. Tahap terakhir ini bertujuan untuk mencari gerak dan selanjutnya membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Sekian dari presentasi makalah pribadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.